Yo guys, welcome back to my YouTube channel Hatta Fadli. Hari ini di podcast show kita kedatangan salah satu komunitas terkeren nih di Samarinda. Jujur sebenarnya saya agak takut ngundangnya, ya. Takut kenapa? Takut keracunan bro. Ya. Oke, komunitas Gundam Samarinda. Jadi nyebutnya apa nih? Ganas. Oh, Ganas itu kepanjangannya apa bro? Ganas itu kepanjangannya di Gundam Action Figure and All Hobby Samarinda. And All Hobby Samarinda. Oh ya, gitu. Jadi nggak cuma Gundam. Oh berarti nggak cuma Gundam, karena yang kita tahu di Samarinda pencipta action figure ya. Ini action figure kan ya? Iya, lebih ke action figure. Jadi yang bisa semua, ibaratnya semua genre itu pun bisa masuk. Tapi kira-kira nggak di-kick ya bro? Kalau kita posting yang lain? Selama dia yang berbau figur ya? Figur, hobi, Oke. masuk semua kita. Bro, bisa dikenalin bro dari yang ujung, abang yang paling ganteng, bro. Namanya bro? Oke, perkenalkan nama saya Yos Christian. Ya. Sebelah saya? Aku Krisna. Oke. Panggilannya Bang Yos lah ya, sama Bang Kris. Oke. Iya. Saya awalnya belum tahu nih Gundam. Nah, jadi bisa diracunin kesempatan kalian untuk ngeracunin saya hari ini dan teman-teman yang ada di rumah. Oh, ya siap. kan? Karena di belakang ini sudah ada action figure dari Gundam dan plus punya saya. Ya, jadi kita bisa racunin yang ada nonton di rumah. Nah, untuk Gundam sendiri, ini kita bicara Gundamnya dulu. Itu dari negara mana ya Gundam bro? Gundam tuh dari Jepang. Jepang ya. Dari Jepang. Jepangnya mungkin awalnya ini apakah komik dulu atau langsung film atau gimana? Tujuannya memang langsung film. Film ya. Waktu masih booming-boomingnya untuk film-film robot-robot gede. Iya. Kayak dulu tuh zamannya Mazinger awal. Oh iya Mazinger. Ini ya seangkatan sama Mazinger apa lebih tua lagi? Sebenarnya seangkatan. Seangkatan tapi ya? Dia akhirnya keluar di TV itu agak lebih akhir. Oh gitu. Jadi ketika robot-robot gede kan itu kan istilahnya jadi super robot. Oh iya. Super robot itu yang robot gede bisa ngeluarin ilmu macam-macam ya kan. Nah di sini tuh kreatornya coba bikin robot yang benar-benar real robot. Di dalamnya jadinya ada orang. Ada orang. Kalau di Mazinger kan masih pure robot ada ya? Orang tapi pure robot. Oh. Yang lawan kaiju lah istilahnya. Kaiju. Kalau di Gundam akhirnya dia bikin real robot. Jadi tarungnya itu perang antara robot ya ketemu robot. Oh gitu. Oke. Ini tahun berapa ya kalau filmnya sendiri nih? Filmnya sendiri. Gundamnya deh udah berapa tahun nih? Dari tahun berapa? Gundamnya untuk tahun ini tuh sebenarnya udah 40 tahun. 40 tahun, wis, hampir mau setengah abadnya. 40 tahun untuk Gundamnya ya. Ya. Kalau Gundamnya sendiri tuh intinya dia itu brigade-nya dari tahun 79. Wis, lama banget bro. Kalau terbentuknya sendiri Ganas ini kan di bulan Juni. Bulan Juni 2013. Membernya udah berapa di Samarinda nih bro? Kalau member sendiri untuk grup itu banyak sih kalau kita lihat di grup kalau kita lihat itu 990 lebih lah. Oke. Untuk membernya di grup di grup ya. Oke, ini kan kita pandemi ini kan hampir mau setahun lah bisa dibilang. Karena yang saya lihat kalian itu sangat aktif. Kalau nggak seminggu atau setiap bulan tuh selalu ngadain gathering. Nah, terakhir itu gathering yang keberapa tuh? 47 atau berapa gitu? 47 seharusnya. 40-an lah ya kan. Berarti bisa dibilang ini sering ngumpul banget teman-teman yang ada di komunitas. Nah, berarti ini lama nggak ngumpul bro? Bisa dibilang sangat kangen ya? Kangen banget. Terskip setelah 1 tahun ini. Nah, sekarang kita bicara action figurnya nih. Nah, untuk Gundam dia bisa dibilang berapa kategori atau berapa segmen nih bro? Kalau Gundam untuk di action figurnya sendiri mainannya. Kalau Gundam di action figure itu sebenarnya kategorinya banyak juga. Tapi untuk grade-nya, nah itu dibagi dari mulai SD paling kecil yang paling kecil, cebol-cebol begini. Oh ini SD. SD. Apa? Special deform. Ini super. Langsung jadi begini atau rakit juga? Rakit. Oh. Lalu terus naik lagi ke high grade. Dulu ada first grade. Oh gitu. Terus sudah nggak ada. Itu begini juga. Sudah mulai ukurannya lebih yang 1:144. Oh gitu. First grade. Cuma artikulasinya nggak bagus. Bagus yang
high grade. Oh gitu. Lalu gimana lagi? Ada lagi? Terus high grade agak naik lagi. Itu dia udah artikulasi udah bagus, terus warna juga udah mulai sesuai dengan apa yang di animenya. Nah, separasinya. Ada separasinya, terus lining-liningnya juga udah jelas, udah kayak robot asli. Cuman berarti semakin di-upgrade terus sama si kreatornya pembuat Gundam. Ini pabrikan ya berarti ya? Pabrikan. Dia dari Bandai. 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 Ada yang KW enggak ini, Bro? Ada sih. Ada. Tapi bahannya kurang lebih atau ringkih lah bahasanya kan? Jauh. Ya. Bisa anggap aja letoy lah, Bro ya. Letoy. Satu letoy, nomor 2 bisa alot. Alot apa artinya maksudnya? Alot itu istilahnya dia keelastisannya beda. Nggak seret lah bahasanya ya. Iya. Sendinya nggak seret. Terus ada lagi dia itu nggak presisi kadang. Oh gitu. Nah jadi bener tuh. Nggak sesuai. Oh jadi partnya. Jadi part 1 A sama part B. Untuk kaki nih. Iya. Kaki paha depan, paha belakang. Ketika dikelapkan kalau yang asli langsung bisa rapi. Lurus. Ini yang KW melenceng. Bisa melenceng, bisa nggak masuk. Jadi kalau menurut Bang Yos dan Chris nih sarannya beli yang ori berarti ya. Beli ori aja. Jangan teriming-iming dengan harga murah tapi kualitasnya kurang bagus. Iya, betul. Ya, itu tadi. Beberapa tipe nih dari ada SD tadi ya. Terus lalu apa tadi itu? HG, terus ada lagi RG. Real grade itu dia istilahnya lebih detail, lebih kompleks, apa istilahnya berangka, berinner frame. Udah mulai itu, terus naik lagi ke master grade. Master grade itu udah paling atas, Bro? Belum. Oh, itu tengah. Ini baru 4 tadi ya? Iya. Lalu apa ada lagi nih? Itu kan ukurannya 1:100 tuh yang master grade. Itu udah detail. Terus naik lagi ke perfect grade. Wih, anjir, banyak nih. Habis kantong duit, Bro. Memang. Karena juga, tapi yang penting fokus ke lininya yang pengen mau dibeli. Oh, lini. Karena karakter banyak ya. Banyak. Rata-rata yang robot seperti yang di belakang kita itu berarti anggap aja superhero-nya semua lah. Ada superhero, ada villain. Ini villainnya monster atau apa nih? Robot juga. Robot juga ya. Berpilot juga. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau di Gundam itu bukan kita melawan monster, tapi kita melawan sesama manusia. Dia visinya apakah ingin menguasai dunia atau apa nih? Kalau di ceritanya itu. Untuk beberapa seri itu kebanyakan dia latar belakangnya itu perang sih. Politik dan perang. Jadi kalau dibilang Gundam ini sendiri apa? Film anak-anak agak sedikit berat ya? Iya, cerita-ceritanya kebanyakan latar belakang itu yang politik, terus ada perang, terus memang sih ada yang beberapa yang juga yang ringan. Berarti kalau kita nonton, sarannya kayaknya harus dari awal nih. Bisa juga ya. Kalau mau yang dari awal bisa, karena dia punya serinya kan banyak ini, Bro. Banyak. Iya, itu. Dan mereka memang nggak selamanya nggak semuanya berhubungan ininya ceritanya berarti ada universe-nya lagi sendiri lah ya kan. Iya, betul. Oke, paham. Tadi kita sudah, tapi tadi belum lengkap tuh, katanya masih ada lagi tipe-tipenya ya kan. Nah, kita mau racunin orang tuh perlahan. Jangan langsung ditusuk. Jadi gini nih, untuk harga dari action figure Gundam tadi kan sudah disebutin beberapa tipe. Nah, coba deh diterangin dari yang murah, menengah, sampai yang paling mahal. Berapaan tuh? Oke. Pertama kita dari SD. SG ya? SD. SD Gundam tuh. Ya. Nah, kisaran harganya di 80 sampai 120. Oh, biasanya. Gitu. Lalu? Terus ada HG high grade itu kisaran di angka 200 sampai 500 untuk yang ada kelengkapan macam-macamnya. Oh gitu. Itu rata-ratanya tadi ya. Rata-rata. Itu pasti kayaknya ada yang lebih mahal lagi ketimbang itu kayaknya. Pasti ya. Itu karena ini aja superhero-nya lah bahasanya gitu yang lebih bagus lagi, atau karena ini limitednya sedikit dicetaknya. Kalau yang limited malah lebih berbeda lagi harganya. Oh, berbeda lagi ya.
Sebenarnya kalau dia antara yang jagoannya atau maksudnya kurang lebih sih harganya juga bervariasi ya. Iya. Apa ya namanya? Lebih ke serinya biasanya. Serinya lagi. Lebih ke seri sama itu juga sih, bentuk dari Ya, bentuk. Gundamnya itu sendiri. Gundamnya sendiri ya. Ketika kita makin rumit, part itemnya makin banyak, itu juga bakal makin mahal. Oh gitu ya. Berarti bukan dari dia terkenal apa enggaknya juga berarti salah satunya. Iya betul. Karena itu yang di salah satu penggemarnya mencari itu tadi ya. Ya. Oke. Terus untuk yang paling mahal bro, berapaan? Yang paling mahal itu di PG sebenarnya, di per PG. grade. Paling murah aja itu sekitar 3 juta. Itu yang diecast itu bukannya? Lain. Bukan lagi. Itu yang masih rakit. Wih, walah. Yang gedenya itu perbandingannya itu 1:60. Jadi mungkin sekitar tingginya kena dapat di 30 sampai 40 cm. Berarti kurang lebih segini lah ya. Seginilah. Wih, anjir gila ya. Seginilah. Nah, memang itu harganya berapaan? Itu 3 juta. 3 jutaan? Paling murah 3 juta. Paling murah 3 juta. Wih. Untuk yang paling simple ya kayak dapat kena RE78 yang modelnya robot banget, nggak ada backpack macam-macam. Yang paling mahal itu di Mecha Structure. Itu apa itu bro? Gedenya seperti grade, tapi dia itu berdiecast. Oh, jadi gitu. istilahnya frame-framenya ada beberapa bodinya itu metal. Itu nggak dirakit lagi, emang sudah jadi? Sudah jadi. Wah luar biasa. Itu kena terakhir itu 32. Wih. 32 juta. Itu bisa nikah tuh bro. Iya. Bisa sewa hotel pak. 32 juta. Iya. Makanya kalau masuk Indonesia bakal harga segitu. Oh iya. Berarti udah jadi motor itu, motor gede. Jadi teman-teman yang nonton ini, jadi tadi udah disebutin tuh dari kelasnya ya kan, mau yang apa dulu mau dimulai, lalu nanti harganya. Karena kalau biasanya waktu mau mulai ngoleksi action figure ini kan harga tuh kayaknya nanti dulu, kayaknya dia fokus yang ini dulu. Nah nanti kelamaan temennya manggil semua tuh. Iya pasti. Apalagi udah gabung ada komunitas yang aktif kayak gini ya kan, nggak mungkin nggak beli yang berikutnya. Temannya kan pasti ngikut manggil. Iya. Ya anjir dia punya, aku enggak nih. Sejauh mana sih teman-teman di komunitas itu untuk antusiasnya mengoleksi action figure ini? Karena kan harganya kan luar biasa nih, bervariatif. Kalau dari antusias sih, kalau kita lihat dari kita ngelihatnya mundur sebelum pandemi ya. Iya. Berarti kan ya. Kalau antusias itu lumayan kalau Samarinda ini. Lumayan ya. Masih banyak teman-teman yang memang hobi mengkoleksi mainan itu. Terus juga ya di mana komunitas kita ini kan ya sebagai wadah buat share. Iya sih. Ini kan betul. Ya di situ secara langsung ya bisa sambil ngeracutin teman-teman yang satu. Itu momen yang tepat. Momen yang tepat, betul sekali. Soalnya kan biasanya gini bang, kalau kita bikin acara nih di ini tempatnya. Ya. Biasanya tuh ada yang diam-diam bawa yang sudah belum dia punya nih biasanya nih. Betul. Itu juga yang benar-benar bikin apa ya, kalau kita di komunitas itu bikin wah nih kok dia punya ini, aku bisa pengen bikin juga bakal punya yang dia belum punya lah. Begitu juga pasti. Ada berarti yang racun lagi ya. Oke. Nah kalau di Samarinda, kalau mau beli recommended di mana nih tempatnya? Kalau yang resminya itu kan ada di salah satu mall kan ada. Oh di mall ada. Nggak apa-apa pak, sebutin merek aja nggak apa-apa kita. Apa ya? Sogo ya. Sogo bisa. Ya, Sogo ada. Di Kid Station ada. Di selain itu, yang biasa kalian ini recommended lagi? Yang resmi, lokal. Ada di Station Game. Station Game. Punyanya Kosurya berarti. Ya, Kosurya. Yang di Yamin. Panunmul. Oke. Itu tadi kalau mau teman-teman mau beli, tadi sudah disebutin semua tempat yang recommended untuk membeli action figure Gundam. Nah bro, untuk action figure Gundam ini kan kit ya nyebutnya, kalau ngerakit itu kit. Model kit. Kalau beginner atau pemula, menurut kalian itu berapa jam atau berapa hari untuk bisa ngerakit itu? Yang kalian lihat, karena kan ada kompetisinya kadang ya, cepet-cepetan ya. Iya betul. Berapa jam tuh coy? Kalau standarnya untuk beginner ya,
Iya. Beginner itu biasanya kalau bener masih pelan-pelan itu makan waktu total sih bisa 10 jam, 8 sampai 10 jam. Wish. Untuk yang high grade. Bisa dipakai buat diet nih, Coy. Memang bener. Itu salah satu jurus buat diet. Karena kita ngeraknya jadi lupa makan. Tapi abang yang di ujung nggak dia diet. Sambil soalnya. Sambil ngerakit sambil ngemil. ngerakit sambil ngemil. Jadi itu yang salah. Itu salah. Jangan ditiru di rumah. Tadi sekitar berapa jam? 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Itu untuk yang kelas yang begini belum? Untuk yang high grade. Jadi high grade, ya? istilahnya atasnya SD, tapi dia masih simple. Oh gitu. Tapi bener-bener buat beginner loh ya. Kalau udah expert itu ya, kalau biasanya itu 3 jam udah keluar, udah 3 halus. jam coy. 3 jam halus. Kalau apalagi kalau kena kit yang lebih simple lagi, biasanya 2 jam udah selesai. 2 jam selesai ya. Sambil nongkrong gitu kan. Betul. Sambil nongkrong, sambil ngemil. Dimakan juga Gundam. Waktu bicara, kok nggak bisa nancep nih? Kemana tadi? Mana nih? Udil perut kali ya. Oke, tadi ya lumayan lah ya kan. Karena ini butuh mood juga kayaknya ya. Ya, betul. Kalau mood lagi hancur, sudahlah, nggak kerja Pak, pusing itu pasti itu. Karena saya belum berani nyoba, karena lihat dari part-partnya kan banyak tuh. Ini mulainya dari mana? Katanya kan harus lihat manual booknya dulu ya. Benar-benar. Karena nggak hanya Gundam, semua pasti action figure pun pasti ada manual book agar sebelum kita mulai itu nggak salah, nggak patah juga ya kan, biar nggak salah kata juga ya. Betul. Itu motongnya pakai apa bro? Gunting atau tang khusus? Lebih disarankan sih pakai tang potong apa nipper, tapi yang emang khusus buat hobi. Oh gitu. Ya. Jadi beli anunya lagi ya, apa namanya tuh? Tang potong. Spare partnya lah buat untuk ngerakit Toolsnya, lagi. Toolnya. Ya toolsnya lah ya kan. Kalau biasa kan dulu ada yang pakai apa? Gunting. Clipper ya, gunting kuku juga. Ada untuk ngalusin lagi ya. Ya. Benar. Wah ini berarti bukan mainan kaleng-kaleng berarti Pak. Ada pakai cutter biasa. Sedangkan kan kalau mau hasilnya lebih bagus ya memang kita harus pakai toolsnya ini. Oh gitu. Oke. Kalau Gundam nih yang Bang Yos lah. Bang Yos suka yang apa Bang? Kalau Gundam? Universe apa, tipe apa, seri apa lah? Kalau saya pertama kali keracunan Gundam saya suka dari seri Wings. Yang ada sayapnya itu ya? Ya, dari seri Wings itu itu saya bawa juga itu nama Gundamnya Gundam Dead Sky. Wish, aku nggak tahu Pak, apa itu? Nanti coba lah di Iya. Lihat apa? Lanjut Bang. Cuplikannya dulu dah. Itu dari Bang Yos. Nah, Bang Kris nih, gimana nih? Suka action figurnya gimana? Sama kayak Bang Yos atau punya cerita lain? Benernya sih agak beda sih sama Yos. Dulu memang awalnya lihat filmnya dulu. Oh gitu. Lihat filmnya dulu memang. Itu zaman masih di tahun 93. Tua Pak. Tua. Tapi aku masih kecil kan saat itu. Jadi lumrah. Oh iya. Tahun 90 Pak, ini milenial sudah. Iya. Sama, saya juga tua. Nah itu baru kepingin beli, tapi zaman dulu belum bisa. Nah baru di tahun akhirnya, tapi itu masih tetap ngikutin. Masih konsisten lah berarti ya? Lihat dari YouTube, tapi nonton animenya gitu. Oh gitu. Jadi kena pas tahun 2007 itu ada anime Gundam Double O. Iya. Nah di situ pengen banget sudah. Oh gitu. Akhirnya sekitar tahun 2010 udah kerja. Wish. Nah, Pembalasan dendam. Mulai pembalasan dendam. Sama bro. Karena jujur, saya juga mengoleksi, tapi mungkin masih yang standar lah ya kan. Terus setelah nikah, ada barang PO datang, itu segede TV Pak, Predator dulu auto itu. Nah itu hampir satu malam saya tidak ditegur istri saya. Bagus sekali. Iya. Karena saya anggap mungkin udah terbiasa. Nah itu yang parah. Lama kelamaan yang kayak di belakang nih, saya nggak ngomong ya udah nggak apalah, karena saya orang belum tapi begitu konsisten untuk mengkoleksi action figure, karena kadang berubah juga ya karena ekonomi sekarang. Karena udah berkeluarga bro. Makanya buat yang belum nikah, saran saya jangan
menikah dulu, tapi koleksinya dibanyakin dulu baru nikah. Iya. Iya betul. Sebelum nanti waktu nikah udah nggak bisa koleksi lagi. Karena uang. Teman saya dulu pernah ngomong, lebih baik lebih mudah itu meminta maaf daripada meminta izin. Iya, itu betul sekali. Kalau sudah beli kita minta maaf. Sudah beli. Kalau izin itu biasanya susah keluarnya. Betul. Ya dong, PO datang, barang udah datang, udah dibayar, mau dikemanain duitnya. Jadi teman-teman yang di rumah, nanti kita cantumkan di deskripsi juga link dari Facebook atau komunitas ini. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk gabung dan join sama teman-teman yang ada di Samarinda. Nah, Bang, saran nih untuk teman-teman yang ada di rumah untuk mengkoleksi action figure Gundam itu sarannya dari awal harus gimana dulu? Dari Bang Yos dulu dah. Kalau dari saya sih yang penting seneng dulu lah. Seneng dulu ya. Jangan ngikutin orang. Karena iya. kalau kita ikutin orang, kadang kan kita beda-beda punya budget. Terus mungkin kita nggak suka dengan yang orang suka. Kalau kita suka, kita seneng main Gundam, cobain lah. Oh gitu. Nggak untuk kemungkinan mungkin ada yang suka main Gundam tapi dia koleksi hobi lainnya malah lebih banyak. Oh gitu. Iya. Berarti jangan lihat punya orang dulu, berarti dari keinginan diri sendiri maunya yang gimana, difokusin ya berarti difokusin. ya. Lebih bagusnya sih gitu. Kalau Abang Yos bagusnya ngeliat harganya atau lininya rare nih Bang? So saya nggak lebih ke rare sih. Iya. Cuma memang saya orangnya tipenya yang Suka beli? Iya, lininya. Oh lini. Lininya apa Bang kalau Abang? Kalau Gundam, nah itu yang jadi masalah. Oh. Semuanya mau juga. Kalau Bang Kris nih Bang, untuk pemula nih bagusnya gimana nih kalau untuk ngoleksi Gundam action figure? Kalau ya benar, aku sih setuju sama Bang Yos. Pertama suka dulu, turutin kata hati lah istilahnya. Jadi itu pengennya apa? Lihat yang mana yang kamu pengen mana. Kalau duit itu harganya nomor 2 lah. Udah kerja ya? Bukan begitu. Jadi umpamanya nih dia nih kalau lihat harga ada harga murah. Sama yang dia pengen harganya 2 kali lipat. Kan mending dia nabung beli yang 2 kali lipat ya kan? Betul. Biar dapat yang dia pengen. Kalau aku sih lebih begitu. Pesan-pesan terakhir Bang buat teman-teman yang di rumah. Bagaimana nih untuk join ke komunitas Gundam atau mau dikasih tips apa dari Bang Yos dulu lah? Kalau saya yang untuk teman-teman yang mau join Ganas, kita memang komunitas ini kelihatannya memang nggak terlalu aktif atau apa. Cuma kita di grup tetap share, tetap bagi info kalau ada apa-apa. Terus kalau memang ada gathering kita pasti ajak-ajak. Belakangan yang selama ini ada ini kan saya lihat memang banyak teman-teman baru yang gabung. Cuma kayaknya masih belum berani gitu loh untuk ngumpul atau apa. Mungkin karena sebenarnya open aja Bang ya. Kita open aja sebetulnya, mungkin malu atau gimana nggak masalah kalau kita gitu lah. Jadi sih kalau saya mau kasih saran buat teman-teman yang sudah ada di grup atau yang mau gabung juga, nggak apa-apa, terbuka aja sama kita. Kalau mau gathering kita gathering datanglah. Rame-rame gitu. Kita nggak mau maksa sih memang, cuma kalau kita sama-sama di Samarinda kan pengen tuh ketemu. Iyalah. Ini yang mana-mana. Biar kita bisa ngangkat lagi komunitasnya. Harapannya sih begitu. Ya sekarang buat di Samarindanya lah, biar makin solid lagi. Ada nggak? Kalau diajak ngumpul ayo langsung ngumpul aja. Jangan alasan lagi. Pasti Adi sering telat Pak ya. Memang selalu begitu dalam satu kelompok Indonesia. Biasa wacananya itu Oh gitu. Begitu hari H yang datang. Kadang gitu. Makanya kalau ngumpul ayo ngumpul aja biar kondisi apapun. Sebenarnya sih benar. Ya. Karena saya lihat komunitas lain tuh ada ngumpul kok Bang sebenarnya. Sudah mulai berani lah ya kan. Karena di Indomaret ya yang di Miamin tuh ada saya lihat nggak tahu One Piece atau apa, ada Nintendo Switch juga, dia ngumpul. Tergantung sih teman-teman, mungkin ada kesibukan yang lain juga jadi akhirnya mungkin tertunda. Bisa jadi. Oke guys, sebelum kita tutup, nanti kita akan lihat review dari action figure yang mau kita tampilin ke teman-teman. Nanti bisa dijelasin sama abang-abang yang ada di sini. Oke, saya Hatta untuk pamit dulu dari podcast show dan juga Bang Yos dan Krisna. Bang. Oke,
Komunitas Gundam Samarinda. See you next time. I'll see you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace. Ya, jadi untuk yang pertama itu di Gunpla atau Mokit itu kita punya ya yang ini lininya grade-nya SD atau super deform. Jadi dia memang dibuat imut gini, kepalanya besar tapi badannya kecil seperti ini. Terus artikulasinya juga tidak sedetail yang grade lainnya. Jadi dia cuma kakinya nggak ada sendi, cuma satu langsung gini. Terus ada kepalanya yang cirinya ya itu kepalanya yang lebih besar daripada badannya. Itu yang lini pertama super deform. Nah, kalau ini tuh sebenarnya pengembangan dari Super Deform sendiri. Ini lininya SNXJ. Nah, dia masih tetap bentuknya cebol-cebol, tapi dia itu artikulasinya sama bentuknya tuh udah lebih rapi lagi. Jadi udah kelihatan bentuk badan, bentuk kaki, punya lutut dan bisa ditekuk-tekuk untuk tangannya bisa lebih banyak lah. Kepalanya juga. Itu sih kalau yang ini. Jadi itu istilahnya versi bagusnya SD lah. Nah, terus lanjut ke HG. Nah, ini ada HG, kita bawa beberapa HG ya. Yang ini HG biasa, namanya nih Unicorn juga. Dari seri Unicorn. Ini namanya Unicorn Banshee. Nah, ininya tadi HG high grade. Tingkat kesulitannya sedang, kita bilang lah. Dia belum punya rangka atau frame, kita sebutnya frame dibanding yang lini di atasnya, tapi dia sudah banyak partnya. Nah, untuk Gundam Unicorn sendiri tuh teman-teman bisa jumpain di filmnya tuh di Gundam Unicorn UC906 ya. Itu dia ada 7 untuk movie-nya 7 movie itu bisa teman-teman ikutin, nanti bakal tahu deh Gundam Unicorn itu Gundam Banshee sampai mana. Nah, ini lanjut ini ke RG, ini ke Real Grade. Ini juga masih dari Gundam Unicorn. Nah, ini salah satu musuh dari Gundam Unicorn itu namanya Sinanju, dipilotin namanya full frontal pilotnya. Nah, itu juga dari Gundam Unicorn. Nah, ini dari munculnya di episode berapa? 2 ya. Nah, di kedua sampai terakhir untuk musuh terakhirnya tuh masih musuhan sama si Sinanju nih. Ini versinya RG. RG ini untuk yang tadi ku bilang rate harganya antara paling murah biasanya 300 ya. 300 sampai ke atas lah. Tergantung kerumitannya. Ini kenapa bisa mahal? Karena dia udah berframe, berinterframe. Jadi artikulasinya banyak sekali. Nah, ini juga bisa di open heart. Nah, jadi kisi-kisinya semua sudah bisa dibuka-buka, lebih rumit, lebih detail lah. Juga dekal-dekalnya juga lebih banyak. Kalau di HG biasanya untuk dekal sama stikernya dikit sekali ya. Ya. Lanjut ke MG. Master Grade. Nah, Master Grade sini saya ada bawa 2. Yang pertama Strike Freedom, terus yang kedua ini Gundam Dead Sky. Ini third party sih, bukan dari Bandai. Nah, cuma saya memang favorit saya yang saya bilang tadi. Nah, jadi kalau yang ini kita satu dulu, ini kalau yang Strike Freedom ini dari Gundam Seed. Karakter utamanya ini siapa? Kira Yamato. Yamato pilotnya. Nah, yang ini yang saya punya ini versi titanium juga. Jadi dia partnya gloss, mengkilat begitu. Bukan yang biasa bahannya plastiknya. Dan itu termasuk limited edition ya sebenarnya ya. Yang membedakan Master Grade ini dari High Grade sebelumnya, dari ukuran dia sudah skalanya 1:100. Terus dia punya yang disebut dengan inner frame atau rangka. Nah, itu yang menambah detail dari mokitnya itu sendiri. Ya. Terus yang
sama kokpit juga bisa dibuka. Ya, ada beberapa bagian yang bisa dibuka. Dan ini nanti kelihatan ada pilotnya. Ada pilot. Ya. Kurang lebih itu sih yang bisa kita iniin hari ini.